4 operasi gagal Mossad yang terkenal dan memalukan Israel. Mossad, Badan Intelijen Israel untuk operasi di luar negeri, kerap mendapat pujian karena operasi berani dan nekatnya. Namun sepak terjang lembaga telik sandi negara Yahudi ini tidak selalu mulus karena beberapa di antaranya gagal dan memalukan. Berikut ini 4 operasi gagal Mossad yang terkenal dan memalukan Israel. 1. Tahun 1973, target keliru. Pada tahun 1973, Ahmed Bouziki, seorang pelayan Arab yang tidak bersalah di Lillehammer, Norwegia, terbunuh. Dia dikira para agen Mossad sebagai Ali Hassan Salameh, salah satu pemimpin Black September, kelompok Palestina yang bertanggung jawab atas pembantaian Munich yang telah diberi perlindungan di Norwegia. Tidak hanya membunuh orang tidak bersalah karena salah target, menurut laporan Times of Israel, para agen Mossad kala itu juga menggunakan paspor Kanada palsu yang tentu saja membuat marah pemerintah Kanada. 2. Tahun 1981, coba menyusup ke Cina. Pada tahun 1981, para agen Mossad menggunakan paspor Inggris palsu dalam upaya mereka untuk menyusup ke Cina. Entah bagaimana ceritanya, paspor palsu itu ditemukan di tas belanjaan di London. Insiden itu memicu pertikaian diplomatik antara Inggris dengan Israel. 3. Tahun 1997, coba racuni bos Hamas di Yordania. Pada tahun 1997, 2 agen Mossad ditangkap di Yordania. Keduanya sedang dalam misi untuk membunuh petinggi Hamas, Sheikh Khaled Mashal, dengan racun. Pada tahun itu, Israel dan Yordania sudah menandatangani perjanjian damai. Dalam operasi terhadap petinggi Hamas, Mossad lagi-lagi menggunakan paspor Kanada palsu. Insiden ini membuat Yordania dan Kanada marah pada Zionis Israel. Lantaran operasi Mossad terbongkar, Israel terpaksa memberikan penawar racun dan membebaskan sekitar 70 tahanan Palestina, khususnya pemimpin Hamas, Sheikh Ahmed Yassin. Namun pada bulan Maret 2004, 7 tahun setelah dia dibebaskan, Yassin tewas dalam serangan udara helikopter Israel. 4. Tahun 2004, operasi Mossad ketahuan Selandia Baru. Pada Juli 2004, Selandia Baru memberlakukan sanksi diplomatik terhadap Israel. Musababnya, 2 warga Israel, Uriel Kelman dan Eli Kara yang bekerja untuk Mossad, berusaha mendapatkan paspor Selandia Baru secara curang. Menteri Luar Negeri Israel, Silvan Salom, terpaksa meminta maaf kepada Selandia Baru atas tindakan para agen Mossad tersebut. Selandia Baru juga membatalkan beberapa paspor lain yang diyakini telah diperoleh oleh agen-agen Israel. Kelman dan cara menjalani setengah dari hukuman 6 bulan penjara, dan setelah dibebaskan mereka dideportasi ke Israel. 2 lainnya, seorang warga Israel, Zev Barkan, dan seorang warga Selandia Baru, David Reznik, diyakini sebagai orang ketiga dan keempat yang terlibat dalam urusan paspor, tetapi berhasil meninggalkan Selandia Baru sebelum dilacak. Bukti operasi jorok agen Mossad Israel di Malaysia yang akhirnya terungkap. Laporan New Straits Times mengungkap seorang programmer komputer asal Palestina yang telah tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia, diculik agen yang bekerja atas nama agen intelijen Mossad Israel pada bulan lalu. Programmer itu dilaporkan telah melakukan kontak dengan sayap militer organisasi Hamas. Dia diinterogasi Mossad dari jarak jauh sebelum dibebaskan oleh pihak berwenang setempat. 2 tersangka penculikmu diamankan. Menurut pelaporan selanjutnya oleh New Straits Times, ada 4 pria Malaysia yang terlibat dalam penculikan sebagaimana dilansir Arut Zeva. Mereka menculik programmer dan melemparkannya ke salah satu dari 2 mobil yang menunggu dalam operasi Snatch and Grab itu. Peristiwa dilaporkan terjadi pada malam hari. Operasi itu diatur seorang wanita Malaysia berusia 30-an yang direkrut Mossad.
Wanita itu direkrut sebagai agen Mossad pada 2018, kemudian dikirim ke luar negeri termasuk ke Eropa untuk pelatihan. Setelah diculik tersebut diangkut ke sebuah rumah di pinggiran kota Malaysia. Dia diinterogasi melalui panggilan video terkait hubungannya dengan Brigade Izzat Din Al-Ghassam, organisasi Hamas. Dua pria Israel dilaporkan terlibat dalam interogasi jarak jauh. Sebuah sumber yang dikutip New Straits Times mengklaim para pihak yang menginterogasi ingin tahu tentang pengalaman programmer dalam pengembangan aplikasi komputer, kekuatan Hamas dalam mengembangkan perangkat lunak, anggota Brigade Al-Ghassam, dan apa saja kekuatan Hamas. Agen lokal Malaysia yang dipekerjakan Mossad dilaporkan juga menangkap seorang pria Arab Palestina kedua yang digambarkan sebagai penangkap yang lebih berharga. Namun orang kedua ini berhasil melarikan diri. Informasi terbaru dari peristiwa tersebut mengemukakan adanya agen lokal yang mengacaukan operasi tersebut karena tidak menutupi wajah mereka atau memasang plat nomor palsu di kendaraan mereka. Dua orang yang menjadi sasaran Mossad kini telah meninggalkan Malaysia. Media Malaysia dalam laporannya menyampaikan otoritas berwenang di Malaysia telah mengidentifikasi bahwa ada 11 penduduk setempat yang terkait dengan jaringan Mossad. Serangan drone menargetkan sebuah mobil sedan di Erbil, Irak diduga menghabisi seorang komandan Mossad Israel, Gilad Sharon. Ia diyakini menduduki posisi tinggi di unit eksekusi Israel. Meski tidak banyak laporan resmi terkait identitas korban yang terluka ataupun tewas akibat serangan itu, kabar mengejutkan menyebutkan sebagai tindakan balas dendam oleh Iran. Sebelumnya, beberapa komandan Korps Pengawal Revolusi Islam menjadi sasaran Israel, dan Jenderal Qasem Soleimani menjadi korbannya pada Januari 2020. Beberapa laporan menyiratkan peran kuat Israel dalam operasi tersebut. Laporan tentang pembunuhan Gilad Sharon, komandan Israel itu secara eksklusif oleh wartawan TV Al-Mayadin yang berbasis di Lebanon, Khaled Iskef, yang merupakan salah satu orang pertama yang membagikan video setelah ledakan itu pada hari Rabu hingga Kamis tengah malam. Saluran televisi Al-Mayadin berafiliasi dengan Iran dan sekutu dekatnya di Timur Tengah termasuk Hizbullah dan Bashar al-Assad di Suriah. Media resmi Iran Press TV melaporkan serangan itu menargetkan konsulat Amerika Serikat di Erbil.